Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tiffany Firiacu dari NIM 182240068. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang website portofolio yang udah aku bangun dan udah juga aku deploy secara live melalui GitHub Pages, jadi aku bisa akses lewat link ini. Nah, jadi website ini lebih ke berisi profil singkat saya, pengalaman organisasi, project, awards, skills, dan service, hingga beberapa selected works yang pernah aku kerjain. Nah, mungkin kita akan mulai dari awal. Jadi ini nama panggilan aku Tiffany, dan ini semacam quotes yang aku pegang tentang diri aku. Ini sedikit penjelasan tentang aku kalau misalnya aku itu majoring di Sistem dan Teknologi Informasi di ITB, Institut Teknologi Bandung. Dan experience aku ada di Business Development, Partnership Management, hingga Project Leadership. Nah, di sini kalau misalnya aku klik chat with me, itu akan ngarahin aku ke bagian LinkedIn aku. Jadi kalau misalnya ada yang mau chat, itu bisa langsung teks aku lewat LinkedIn. Dan ini ada beberapa skill sets yang aku milikin. Kemudian about ini lebih ke ngejelasin aku tipe orang yang gimana. Dimana aku tulis kalau misalnya aku ini suka untuk nyelesain masalah dan juga eksekusi masalah. Ini juga ada experience yang pernah aku lakuin, mulai dari jadi business development di inkubator IT HMIF ITB. Tapi ini udah selesai, jadi kayak masanya dari Oktober 2025 sampai Maret 2026. Kemudian aku juga jadi partnership manager di Internet Indonesia, uh, jadi student fellow di Student Catalyst, general secretary di Sapa Rektor ITB, dan berbagai pengalaman aku lainnya, sekretaris, head of external internal division, hingga ke project-project yang aku lakuin. Nah, ini juga awards-nya ada yang pernah aku dapetin. Yang pertama mulai dari kayak first prize winner di AI Ready Asian Youth Challenge. Terus ada juga top 8 grand finalist untuk Harvard hasil hackathon dan beberapa lainnya. Nah, ini yang paling aku suka itu di bagian moments karena aku bikin portofolio aku ini lumayan personal juga. Jadi aku masukin foto-foto yang lumayan mengingatkan aku ke momen-momen penting di hidup aku. Dan ini ada captionnya juga. Jadi misalnya di foto ini tim Indonesia di ATX Summit 2026. Ada keluarga Hamiah ITB aku. Ini International Friends di AISDC 2026, salah satu event yang aku ikutin. Ini juga event kita lagi dengerin Luhut presentasi. Jadi MC di event TEDx ITB, menang lomba, dan berbagai foto-foto lainnya yang menurut aku momen-momen ini sangat berharga di hidup aku. Nah, di terus aku juga tambahin di page utama ini kalau misalnya kita uh, get kalau misalnya kita klik get in touch itu juga ngarahin aku ke LinkedIn. Nah, terus di bagian sini juga ada works. Jadi works ini ngenunjukin tentang selected works yang pernah aku lakuin lebih ke project-projectnya. Ini ada beberapa project, mulai dari Cognify. Ini sebenarnya kebanyakan project-project hackathon. Jadi kayak mulai dari Cognify misalnya. Cognify ini kalau misalnya kayak kita run hover mouse-nya di sekitar sini itu akan muncul penjelasannya. Yaitu Cognify ini aku ada kemarin develop sama teman-teman platform digital untuk bantu penderita ADHD. Dan ini yang kita submit untuk Project Hackathon HSIL 2026. Nah, ini juga kalau misalnya kita lihat ada kita klik view projectnya itu akan ngarahin ke GitHub di mana project ini dijalankan. Misalnya ini Cognify. Nah, ini ada salah satu bagian yang paling aku suka, yaitu quotes yang lagi-lagi ini personalized, yaitu dari Bill Gates, "Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can't lose." Jadi kayak kita nggak boleh terlalu mikir kalau misalnya kita itu terlalu sukses. Jadi kita sering terlena dan juga nggak berproses. Dan juga ini ada tiramisu, itu sebagai makanan favorit aku. Nah, mungkin lanjut, saya akan langsung tunjukkan struktur repositori kodenya. Jadi, repo yang aku pakai itu adalah repo tiffanyfiria.github.io, di mana kalau misalnya kita lihat strukturnya sebenarnya cukup sederhana. Ini ada readme-nya juga mengenai penjelasan teks-teks yang aku pakai, pages-nya, project structure-nya, hingga ke features. Sebenarnya strukturnya benar-benar sederhana, di mana kita ada indeks HTML itu sebagai halaman utama, lalu ada juga works HTML itu sebagai halaman karya atau project-project saya tadi. Terus untuk stylingnya itu saya masukkan semua untuk lalu untuk stylingnya semua CSS itu saya simpan di folder CSS, lebih tepatnya di style CSS. Di sini ada kayak pengaturan layout, warna, typography, responsive design, crowd project, animasi yang kayak scroll reveal tadi, dan navigation. Nah, untuk JavaScript saya pisahkan jadi dua file. Itu yang pertama ada data.js, ini lebih berisi tentang data content portfolio, misalnya bio, pengalaman, award skill, daftar work. Sedangkan kalau misalnya yang di app.js ini lebih bertugas ke ngebacain data tersebut, lalu direnderin ke page menggunakan kayak vanilla.
menggunakan vanilla JavaScript. Nah, kemudian jadi ke jadi kalau misalnya aku mau ubah isi portofolionya itu aku nggak perlu ngedit HTML satu persatu. Jadi cukup ubah data di data.js lalu tampilan website akan ikut berubah karena dirender oleh si app.js ini. Sekarang mungkin kita akan masuk ke bagian CI/CD. Oke, nah sekarang saya akan demonstrasikan perubahan kecil pada part code. Misalnya aku pilih di foto nih dengan caption with HMIF ITB. Aku bisa ganti misalnya dengan keluarga HMIF ITB. Tapi kita cek dulu, mungkin kita commit itu tulisannya beneran masih with HMIF ITB. Nah, nanti di sini captionnya akan berubah sesuai dengan yang kita ke sini. Terus kita misalnya tulis fit kita change portfolio di HMIF. Terus kita commit. Terus habis itu kita sync change. Nah, ini kalau misalnya udah, kita ke repo di GitHub, kita cek di actions-nya, itu akan tertulis ada fit changing portfolio di HMIF. Ini masih kuning, artinya masih loading. Kemudian statusnya kan sedang berjalan. Jadi ini bukti kalau misalnya kayak push code-nya itu tadi otomatis memicu workflow-nya. Nah, saya akan tunggu sampai statusnya sukses. Ini kan udah jadi hijau, artinya statusnya sukses nih. Kita bisa klik, kita lihat CI/CD-nya. Terus kemudian kita kembali lagi ke website yang tadi, kita tinggal refresh. Tuh perubahannya langsung akan terjadi dari yang tadi with HMIF ITB menjadi keluarga HMIF ITB sesuai dengan yang aku ubah tadi. Nah, ini menunjukkan kalau misalnya alur dari CI/CD-nya ini bekerja di mana aku tuh tinggal ngubah code secara lokal, aku push di GitHub, terus GitHub Actions tuh akan ngejalanin proses deployment-nya, dan GitHub Pages lebih ke memperbarui website live-nya secara otomatis. Nah, mungkin aku juga akan sedikit menjelaskan yang aku ketahui dari CI/CD ketika saya mempelajari project ini. Jadi, basically CI, Continuous Integration, itu maksudnya lebih ke setiap kali kalau misalnya ada perubahan kode yang aku push ke GitHub, GitHub itu akan proses perubahan tersebut secara otomatis. Sedangkan kalau CD ini, Continuous Deployment, itu berarti setelah proses otomatis tadi itu berhasil, perubahan ini langsung diterapin ke website secara live. Jadi, aku nggak perlu upload file manual satu persatu ke server, tinggal aku push code ke GitHub, lalu GitHub page akan deploy versi terbarunya ke website aku yang tiffanyviria.github.io ini. Nah, di bagian actions tadi ya kita bisa lihat jadinya proses deployment-nya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Bye-bye.